Oke, saya berbagi layar dulu. Saya share screen. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang how to develop a better academic writing, ya. Jadi menulis itu merupakan satu tantangan bagi mahasiswa, ya. Tapi kadang dijadikan beban. Nah, ini everything is depend on our perspective, ya. The word is paradise, ya, or hell. It depends on our view, ya. Depend on our perspective. Dunia itu bisa menjadi surga atau neraka tergantung pandangan kita. Demikian juga writing, ya. Writing itu bisa menjadi momok yang menakutkan, tapi bisa menjadi tantangan yang menyenangkan, ya. Oke. Materi hari ini bisa diunduh di link ini, ya. Silahkan dipotret atau ditulis atau dihafalkan kalau memorinya kuat, ya. Ya, karena dual core Pentium, ya, jadi nggak usah difoto, ya. bit.ly ICEL LL 2020 writing, ya. Oke. Nah, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah editor in chief dari Register Journal, ya. Nah, silahkan dikunjungi, ya. Jadi kata kuncinya Register Journal IAIN Salatiga, ya. Kalau cuma Register Journal nanti dianggap pendaftaran jurnal, ya. Ya, register itu istilah khusus dalam ilmu sosiolinguistik, ya. Register paramedis, register pialang saham, register pedagang, petani. Nah, semua pekerjaan punya register, punya istilah sendiri, ya. Oke. Saya kebetulan juga mengelola jurnal Dinamika, ya. Ya, bukan mengelola tapi mengawasi, ya, kadang membantu menata jurnal mahasiswa, ya. Oke. How to get or obtain fresh ideas for writing, ya. Salah satu kendala yang besar bagi orang menulis itu adalah mencari ide-ide untuk menulis, ya. Nah, berikut ini saya kasih tipsnya. Kadang-kadang orang itu mentok mau nulis apa bingung, ya. Oke. Kalau kita ingin bisa menulis dengan baik, ya, salah satu kuncinya adalah read widely, ya. Read widely itu bacaannya harus luas, ya. Bacaannya harus luas. Good writer are good readers. Not only you can observe and study current trends in your writing specialty and see examples of other writer style, but you can also find story ideas from what you read, whether in newspaper, magazines, books, or online, ya. Jadi saya pernah menjelaskan di mata kuliah academic writing bahwa reading and writing is like two sides of coin, ya. Both of them interconnected. It is inseparable or it cannot be separated, ya. Jadi kalau penulis yang baik itu berarti ya pembaca yang baik juga, ya. Ya, ibaratnya suplemen bagi pekerja, ya. Petani, pekerja, tukang, ya. Kalau makannya kurang, ya kerjanya nggak bisa bagus, ya. Makannya kurang, tidak bergizi lagi, nah itu sudah repot, ya. Maka membaca itu bagian dari suplemen untuk bisa menjadi pengarang yang baik. Oke. Yang kedua adalah observe and study current trends, ya. Nah, ini contoh majalah
The Week, ada majalah National Geographic, ya. Nah, misalnya Threat of Coronavirus, ya. Threat itu semacam ancaman, ya. Itu. Jadi dengan membaca majalah, koran, nonton TV, melihat berita-berita terbaru, nah ini akan menambah wawasan. Tapi hati-hati dengan banjir informasi. Ya. Beritanya a new hope, tapi dipelesetkan jadi a new hopeless misalnya. Nah itu hati-hati dengan banyaknya informasi, ada informasi yang benar, ada informasi yang salah. Nah ini memang harus punya critical thinking, ya. Jadi membaca sesuatu juga harus berhati-hati. Ya. Jangan-jangan ada framing, ada agenda setting, ada pembelokan dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian travel a lot, ya. Traveling, it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. Ya. Orang kalau traveling itu kadang kita jadi speechless melihat keindahan, melihat budaya, melihat fenomena-fenomena yang kita ini kadang terheran-heran, ya. Oke, di antaranya kalau saya pernah tahun 2013 short course ke India, ya, tinggal di pinggiran New Delhi dan sering ke Delhi dan kota-kota sekitarnya. Ya. Betapa orang di sana itu penduduknya 1,27 miliar, ya, penduduknya itu 1 miliar lebih, di mana orang-orang miskin terpaksa harus ambil S2 atau S3. Ya. Orang miskin kok ambil S2 atau S3, itu kan namanya memaksakan diri, ya, karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ya. Penduduknya banyak, pekerjaan yang tersedia sedikit, nah mereka bekerja itu 12 jam sehari siap, ya, 16 jam sehari pun siap. Ya. Makanya kalau ke Australia, kita ke Malaysia, kita ke negara-negara yang lain, yang lebih maju itu orang India banyak di situ. Ya. Pekerjaan yang dirty, dangerous, ya. Jadi penjaga pom bensin, jadi tukang jaga bersih-bersih, jadi OB dan sebagainya itu orang-orang India. Ya. Nah itu membuat kita terkaget-kaget. Nah kita bisa bercerita, tapi kalau academic writing mestinya dengan data, ya. Dengan data, dengan buku, dengan artikel jurnal, gitu, ya. Bukan sekedar travel blog atau vlogger yang bercerita. Oke, nah ini gambar, ya. Ini gambar ketika saya di mana, ya, kira-kira. Kalau dilihat suasananya itu di Makassar atau di mana? Ya, itu di kota Muzaffargarh, ya. Muzaffargarh itu Multan, ya, daerah Multan, Pakistan, daerah tengah, ya, gitu. Ini cuma buat gaya aja, ya. Nah, saya pernah bikin buku judulnya Socio-Cultural Issues in Contemporary India. Nah itu, ya. Ini field research, jadi saya pas 3 bulan di sana itu saya kursus, ya, dan sekaligus mencari bahan buku-buku di sana dan saya buat buku, ya. Itu. Nah, kebetulan fotonya di depan Taj Mahal, ya. Oke, kemudian pay attention to the current events, ya. Nah, if readers recognize the connection between your story and something from everyday life, they will be more likely to empathize with your characters and appreciate your story more. Ya. Nah, sekarang kan sedang COVID-19. Nah, kita ini dari sastra, dari linguistik, dari English teaching, translation misalnya. Nah, kira-kira apa persoalan misalnya pengajaran bahasa Inggris ketika pandemi? What is the challenge, the solution, the best model for teaching? Apakah Edmodo, apakah
pakai Google Meet, pakai Zoom meeting, apakah pakai Google Classroom. Nah, itu bisa dianalisis. Oke, termasuk our education system, ya. Kata Albert Einstein, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ya, jadi pendidikan kita itu seperti gambar ini. Ya, jadi maunya ada burung, ada monyet, penguin, ada gajah, ada ikan, ada apa ini, walrus ya, anjing laut, ada serigala, semuanya disuruh memanjat, misalnya ujiannya sama. Nah, yang kasihan itu ikan, ya ikan suruh memanjat, ya gajah suruh memanjat nanti pohonnya tumbang malah, ya. Jadi itulah pendidikan kita itu selalu ada kekurangan, ada apa itu lubang di sana sini. Nah itulah jadi research gap-nya, ya. Oke, watch movies or TV, ya. Jadi kalau kita nonton film atau TV itu juga bisa menjadi bagian dari inspirasi, ya. Jadi itu nanti kayak apa ya? Menjadi bagian dari personal experience yang bisa kita kaitkan dengan penelitian kita. Ya. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang COVID-19 outbreak, ya, ELT misalnya. Nah, kita bisa googling dengan kata kunci English Teaching EFL and COVID-19 outbreak. Nah, akan keluar tulisan-tulisan ya dari jurnal-jurnal itu. Nah, itu mungkin kita baca judulnya, kita baca abstraknya, ya. Nah, kemudian kita dari previous research kita mengaitkan dengan pengalaman kita, ya. Di banyak negara, ya. Tetapi mungkin berbeda dengan tempat kita. Oke. Nah, kemudian ini contoh tulisan, ya. Contoh tulisan yang ada di jurnal saya dan kebetulan dikutip oleh sebuah jurnal yang terindeks Scopus, yaitu di Aceh, jurnal Sile. Oke, nah di sini judulnya EFL classes must go online, teaching activities and challenges during COVID-19 pandemic in Indonesia. Ya. Ini contoh tulisan yang telah diedit, direview, dan diputuskan untuk terbit. Ya. Oke, think of things you like. Ya, think of things you like. The best thing you can do for inspiration is think of things you like. It might be a movie you love, your favorite animal, one of your typical hobbies, or anything that can possibly relate to you. Ya. Oke, nah ini pengalaman saya ketika saya mengajar kelas drama, ya. Nah, jadi ada kelas drama, ya. Ini ceritanya tentang monyet dan penjual topi, ya. Tapi ini diplastikkan sama anak-anak menjadi monyet dan penjual helm, gitu. Karena cari topi susah, cerita monyet dan penjual helm. Ya. Nah, ini saya kembangkan menjadi tulisan, ya. Jadi saya membuat kuesioner, saya bagi ke mahasiswa, saya bagi ke dosen-dosen, ya, dan saya simpulkan bagaimana pendapat mahasiswa dan dosen tentang penggunaan drama untuk meningkatkan kemampuan speaking. Ya. Nah ini menulisnya juga bareng-bareng teman-teman sehingga bisa diperbaiki. Ya. Nah yang keenam, get together with other writers, make a collaboration. Ya. Jadi kalau nulis itu nggak sendiri, tapi kalau bisa kolaborasi dengan teman-teman. Oke, ini juga contoh kolaborasi video as educational multimedia to teach English speaking. Namanya Mbak Novia Fajar Masito, skripsinya bagus. Kebetulan Bu Nur Malihah itu pembimbingnya, maka
tulisan itu skripsi 80 halaman, dibuat tulisan kira-kira 7 atau 8 halaman, dikirimkan ke proceeding internasional. Nah, tentunya kita bekerja untuk, dosen-dosen bekerja untuk memperbaiki tulisan itu dan juga membayar, ya. Yang bayari adalah kami-kami yang dosen, ya. Karena ikut proceeding itu, ikut acara international conference, misalnya membayar 1,2 untuk akomodasi penginapan hotel, ya. Kemudian untuk publish membayar 1,5 juta. Nah, itu mahasiswa tetap sebagai penulis pertama, kita minta izin pada dia untuk membawa tulisannya ke proceeding internasional. Kemudian ada dosen-dosen yang membantu memperbaiki, tapi bukan penulis pertama. Dosen-dosen tetap menjadi penulis 2, 3, dan 4, karena bukan yang pertama membuatnya, tapi membantu memperbaiki dan menjalurkan ke proceeding internasional. Nah, ini namanya kolaborasi. Ya. Oke, ini namanya mahasiswa diberi kesempatan untuk menulis. Ya. Oke, nah kalau kita menulis itu ada inspirasi-inspirasinya. Ya. Ada penelitian yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang classroom action research atau PTK. Ya. Nah, ini tema-tema yang belum banyak dieksplor, ya. Misalnya autonomous learning, belajar mandiri, learning management, classroom management, ICT, information and communication technology, the use of application, ya, the use of apps di Google Store, Google Play itu untuk pengajaran, translation, language skill, integrated skill, assessing student, method of learning teaching. Ya, jadi ini ada tema-tema yang teaching young learners, penggunaan Android, the use of software and application, ada project based, ada problem based. Nah, gitu, ya. Oke, kemudian ada bidang-bidang yang masih jarang, itu fonetik, semantik, pragmatik. Nah, itu. Oke, ini contoh tulisan-tulisan yang bagus, ya. Nah, jadi penelitian bahasa itu misalnya academic reading ability, its correlation to the mastery of syntax and knowledge of text organization. Ya. Ada lagi effectiveness of peer feedback in teaching writing view from student anxiety. Ya. Jadi pelajar atau mahasiswa itu sering menghadapi kecemasan dalam mengerjakan tugas-tugas writing. Nah, itu dikaitkan dengan peer feedback, ya, masukan dari sesama teman, ya. Karena kalau siswa atau mahasiswa dengan guru dan dosen mungkin ada rasa yang kurang enak, ya. Maka kalau sesama teman mungkin lebih ada masukan, ya. Oke, kemudian ada developing speaking competence using cooperative learning method, ya. Ada metode kooperatif, English localization. Ini program apa ini? Oke. Nah, ini contoh-contoh, ya, contoh-contoh tulisan-tulisan yang baik, ya, penelitian etnografi, analisis teks, R&D, ya, penelitian pengembangan. Oke, jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita teliti, tapi persoalannya kita mungkin kalau Anda mahasiswa itu persoalan fokusnya, ya. What is the focus of your research? Ya. Banyak penelitian, tapi mana yang difokuskan dan betul-betul ada kebaruan. Ya. Misalnya di bawah itu ada the use of dictogloss. Ya. Jadi dictogloss itu guru membacakan teks atau memutar MP3 audio, kemudian mahasiswa mendengarkan, kemudian menulis, ya, menuliskan yang didengar. Nah, itu barangkali tidak hanya dibacakan sekali atau diputar MP3-nya sekali, perlu 2 atau 3 kali sehingga mereka bisa menangkap semua pesan. Ya. Kalau seperti kita yang bukan
native speaker of English mendengar sekali, kadang ada yang 1-2 kata yang terlepas. Nah itu namanya dictogloss itu masih belum banyak, ya. Termasuk emotional geography, ya. Geografi emosi guru, ya. Ada geografi emosi profesional, ya. Seorang guru itu tidak mau dikritik oleh siswa atau orang tua murid terkait dengan metode yang dia pakai. Nah, jadi secara profesional itu seperti tidak ingin dipertanyakan, ya. Nah, geografi emosi sosial, ya. Jadi mungkin dari misalnya ada cerita orang Hong Kong mengajar bahasa Inggris di United Kingdom. Nah, jadi orang non-native mengajar bahasa Inggris bagi orang native. Itu perasaannya gimana? Secara sosial, secara etnis. Gitu, ya. Itu ada 5 poin bisa dipelajari. Ya. Oke. Nah, dalam kita mengarang itu menghubungkan 2 unsur atau lebih. Ya. Dinyatakan jelas, secara jelas dan tidak ambigu. Diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Kemudian membimbing peneliti mengumpulkan data dan mengarahkan peneliti menyusun teori. Itu namanya rumusan masalah. Ya. Nah, contoh rumusan masalah, misalnya, is there any significant difference between the product and theme-based approaches in improving the writing skills of Iranian EFL female learners? Ya. Ini tulisan orang Iran, ya, dikirim ke jurnal. Kadang-kadang tulisannya itu lebay, ya. Judulnya The Iranian EFL Female Learners. Padahal yang diteliti itu hanya 1 sekolah, ya. 1 sekolah di Teheran misalnya, atau 1 sekolah di 1 kota di Iran. Tapi bahasanya Iranian EFL Female Learners. Seolah-olah yang diteliti itu se-Iran, padahal cuma 1 sekolah. Nah, ini kadang-kadang judulnya itu bombastis, ya. Isinya biasa aja. Nah, itu kalau kami pengelola jurnal itu juga akan melihat judulnya kok terlalu pencitraan. Nah, oke. Jadi tapi ini judul yang menarik, ya. Nah, dari sini kan bisa ditentukan variabelnya, ya. Jadi variabelnya ada product theme based approach, kemudian yang diteliti adalah writing skills, kemudian subjeknya adalah Iranian female learners, ya. Oke. Ada lagi contoh research question, misalnya, how does IAIN Salatiga Bachelor of Education TFL trainee teachers teach in English class, and how do they act and react during lecture hours in the teachers training institute? Yeah. What are the difficulties in speaking English while doing their practicum and during lecture hours in the classroom? Ya. Jadi mungkin dilihat persoalannya apa, kemudian caranya gimana untuk mengatasi, ya gitu. Oke. Nah, kemudian contoh yang unik, ya, contoh unik dari Strauss dan Corbin, ya. What happens when a patient complains of being in pain, but the nurse doesn't believe him or her? Ya. Contoh unik, ya. Apa yang terjadi ketika pasien, ini bidang medis, ya, ini contoh medis, tapi maksudnya nanti dalam pengajaran bahasa Inggris itu seperti apa? Apa yang terjadi ketika pasien mengeluh dia ini dalam kondisi kesakitan, tapi perawatnya tidak percaya padanya. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi, ya? Apakah itu kaitan SOP atau etika dalam kedokteran, ya? Nanti kaitannya etika, masalah hukum, masalah sosial, masalah psikologis, itu nanti akan bisa dilihat dari situ, ya. Mungkin perawatnya itu dulu, ya, pasiennya itu mantan pacar, pasiennya itu merasa kesakitan, itu sebenarnya cuma cari perhatian, itu, ya. Nanti lama-lama jadi FTV deh. Ya. Oke, berikutnya nanti kalau ini kaitannya dengan jurnal, ya. Kalau Anda
S1 mungkin ada kewajiban skripsinya dimasukkan jurnal. Nah ini tips dalam publikasi ya. Tips dalam publikasi itu juga nanti semacam sekolah buat Anda ya. Apalagi Anda ada yang ingin jadi dosen, Anda harus S2 ya. Kalau S2 itu wajib mengirim ke jurnal yang Sinta 1 atau Sinta 2, levelnya tinggi ya, level Sinta 1 atau Sinta 2. Ya. Itu nanti harus memahami jurnal, proses submitnya gimana, format kualitas artikel, ketercukupan data, kecocokan dan kedalaman analisis, bagaimana bahasa Inggrisnya baik atau tidak. Nah, ini walaupun kaitan publikasi, tapi kaitannya juga refleksi tulisan kita. Ya. Nanti editor akan memberikan masukan-masukan. Ya. Oke. Berikutnya ada aspek penting dalam menulis, itu ada namanya novelty. Ya. Novelty is something new or modified from previous finding. Ya. Novelty itu kebaruan, kadang tidak mesti sama sekali baru, tapi mengembangkan dari temuan yang ada. Ya. It may create, develop, add, complete, or give new alternatives of theory, method, formula, model, or other forms in scientific method. Ya. Jadi menciptakan, mengembangkan, menambahkan, memberikan alternatif, memberikan sumbangan pada teori, metode, formula, atau rumus, model dalam format saintifik. Dan novelty itu harus original, tidak boleh mencuri pemikiran orang. Oke, ini salah satu contoh ya, contoh bagaimana menampilkan novelty. Ya. Kita lihat yang saya buat kotak ini. Ya. Formerly, there have been several studies employing error analysis in analyzing second language learners' error in writing carried out oleh Mungu Herlinawati Wahyudi. However, none of the studies analyzed the learner's error according to survey strategy taxonomy and investigate the reason beyond those revealed error. Ya, jadi kalau ingin menampilkan novelty, Anda harus menampilkan previous research. Ya, jadi tulisan ini ditulis karena sudah diungkapkan oleh Mungu Herlinawati Wahyudi dan ini dibuat urut ya. 2010, 2011, 2012. Jadi ada genesis atau tracing tulisan, history of the finding ya. Nah, ada 3 orang yang menulis tentang error analysis dalam writing, tapi punya penulis ini beda. Bedanya dalam hal ini bla 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 ya. Maka ditulis therefore this present study is conducted to unlock the area beyond the errors that learners made in their writing. Ya. Nah, jadi mestinya tulisan itu memberi wawasan. Ya. Pernah di jurnal saya itu ada orang ngirim the flow ya. The flow of or the weakness of Google Translate in translating poems or poetry ya, itu. The drawback ya, apa drawback? Kekurangan Google Translate dalam menerjemahkan puisi dan metafora. Dari judulnya itu sudah aneh kan? Yang namanya Google Translate itu mesin. Mesin. Tidak ada, maksudnya mesin itu tidak punya perasaan. Nah, bagaimana mungkin mesin bisa merasakan puisi, bisa merasakan kesalahan terjemahan tulisan sastra? Kan tidak bisa. Karena Google Translate tidak punya perasaan. Gitu. Jadi sudah saya reject langsung. Ya. Karena tulisannya nggak mutu. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya, jadi kalau menulis itu memang harus ada novelty, harus ada originality, gagasannya harus asli, ya. Ada appropriate method, discussion, conclusion harus
metodenya tepat, pemaparannya bagus, kesimpulannya bagus, ya. Kemudian readability of the manuscript, keterbacaan naskah. Kalau bisa ada grafiknya, ya, ada bagan-bagan sehingga memudahkan pemahaman dan tidak melanggar standar etika, yaitu bukan plagiarisme. Nah, sekarang ini anak muda itu pandai sekali copy paste. Untuk buat makalah itu dalam hitungan jam itu mudah. Ya. Dengan adanya Google, dengan adanya akses internet yang mudah. Ya. Saya mengenal internet itu tahun 1999. Tahun 2000 itu sudah mulai mengenal internet. Ya. Ya. Zaman itu kalau kita mau pakai internet itu harus pergi ke warnet di kantor pos misalnya, itu ada warnetnya. Ya. Kemudian ya sebelum itu katanya, kalau mengirim email itu harus menuliskan pesan, kemudian bayar 3.000 katanya untuk kirim email. Jadi zaman dulu itu kayak orang mengirim telegram. Ya. Oke, nah ini kuantitatif, kualitatif, ya. Ada kuantitatif, kualitatif, ada mixed method, ya, ada finding, nanti ada novelties-nya. Nah, itu jadi scientific publication dan ada implementation, ya. Jadi ini yang kalau anak S1 itu kadang-kadang tidak bisa menjawab, ya. Apa kebaruan penelitian kami ini, rata-rata tidak bisa jawab, ya. Apalagi yang PTK itu penelitian tindakan kelas, ya. The use of think, pair, and share. The use of a number head together. The use of bla bla bla. Itu kan ya sama. Gitu. Cuma diganti sekolahnya tok. Ya. Ya, di dalam bahasa Jawa tok itu hanya. Ya. Cuma diganti sekolahnya. Ya. Kadang-kadang ada yang ngambil seluruhnya dari internet. Ya. Ada itu mahasiswa ngambil dari internet. Saya cek plagiarisme pakai Turnitin itu sampai 60%, sampai 70%. Tak tanya, kamu ini ngaku aja, tulisan kamu sendiri Pak ngambil dari orang lain? Jawabannya, memang saya sengaja menyesuaikan dengan struktur yang sudah ada, Pak. Struktur yang sudah ada supaya cepat. Gitu. Ngomong aja kamu nyontek gitu, kayaknya saya menyesuaikan dengan struktur yang ada supaya cepat lah ini ya. Nah, saya curiga jangan-jangan yang diganti cuman angkanya saja ya. Nah, yang diganti cuman jumlah responden ya, jumlah respondennya yang diganti itu cuman sekolahnya beda, jumlah responden beda, semua kalimat-kalimatnya sama. Nah, itu saya suruh revisi itu. Sampai 5 kali atau berapa itu? Karena saya minta maksimal similarity check-nya itu 30%. Terakhir yang kelima itu sampai 31%. Ya sudah saya maafkan yang 1%. Oke, jadi kalau Anda kopas dari internet itu tidak bisa seperti zaman dulu ya. Kopas-kopas gitu. Sekarang itu ada mesin yang ngecek itu ya. Nah, saya biasanya kalau bimbingan skripsi mesti saya cek plagiarismenya, kemudian Grammarly ya. Grammarly.com itu saya cek beberapa paragraf di introduction, nah itu nanti saya suruh mengecek dulu. Ya. Oke, jadi ini agak berat ya, agak berat mengenai bagaimana orang tuh membuat tulisan. Ya. Intinya tulisan itu ya ada metode, ada hasil, ada pembahasan, baru dibikin abstraknya dan judulnya. Nah, biasanya kita nulis itu kan judulnya dulu, ya. Judulnya dulu, baru ditulis, ya. Langsung ke introduction, discussion gitu. Sebetulnya lebih baik itu ke tujuan penelitian, ya. Kalau judul itu bisa berubah-ubah. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu judul dulu. Judul yang tidak jelas kadang, ya. Misalnya
the correlation between the mastery of simple present and the ability of writing atau making sentences using simple present. Ya. Masa penelitian korelasi antara penguasaan simple present dengan kemampuan membuat kalimat simple present. Itu kan hidup sudah banyak masalah, itu cari masalah. Ya. Itu bukan masalah, itu sesuatu yang asumsi yang mudah ditebak. Ya. Kalau menguasai simple present ya bikin kalimat simple present ya jelas bagus. Kalau nggak menguasai mesti ya nggak bisa nulis. Nah itu kan pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan. Ya, pertanyaan yang bukan pertanyaan. Ya. Oke, nah ini kalau kita di jurnal itu nanti seperti ini. Ya, ada title, abstract, keywords, kemudian IMRAT. IMRAT itu introduction, method, result, and discussion. Ya, IMRAT. Nah itu yang namanya jurnal itu memang tulisan ilmiah seperti itu. Ya. Nah, adik-adik mahasiswa, silahkan waktu pandemi ini gunakan seluas-luasnya untuk membaca jurnal-jurnal ilmiah, ya, dan dilihat strukturnya. Ya. Termasuk yang namanya reference. Ya. Jangan sampai yang ada di body text itu tidak ada di reference. Ya. Ada itu orang nulis di body text-nya itu referensinya sampai 30. Ya. Tapi di body text ada 30 referen, 30 kutipan, tapi di daftar pustakanya hanya 8. Nah, kalau begitu ceritanya, ya, sisanya itu pergi kemana itu? Ya. Sisanya pergi kemana itu? Ya. Ya, yang 22 referen itu kemana? Oke, jadi proporsi artikel ilmiah itu ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan. Ya. Nah, jadi ini format IMRAT. Ya. Kalau studi agama itu tidak pakai IMRAT. Tapi kalau ilmu sosial yang lain, ya, IMRAT itu sains sebetulnya. Ya. Oke. Anda kalau menulis, itu kan, ini kita bicara judul ya. Jadi judul itu your opportunity to attract the reader's attention. Ya. Nah, memang kadang kalau di jurnal atau proceeding judulnya heboh, ya, isinya biasa kadang. Ya. Kemudian reviewer will check whether the title is specific and it reflects the content of the manuscript. Ya. Jadi reviewer akan melihat, yang mengulas di jurnal akan lihat antara judul dan isi itu nyambung atau enggak. Ya kayak tadi, analisis Iranian female student. Ya. Padahal cuma satu kota, refleksikan orang satu negara. Keep it informative, simple, and concise. Ya, judul yang concise itu padat, bernas. Ya. Oke. Nah, contoh judul-judul yang baik. Ya, judul yang baik, misalnya ini, using drama activities and technique to foster teaching English as foreign language, theoretical perspective. Ya. Jadi penggunaan drama dan aktivitas untuk menguatkan teaching English as foreign language, pandangan secara teoritis. Nah, drama, history, and autonomy. Ya, jadi drama, history, and autonomy. Ya, jadi drama, sejarah, dan kemandirian, autonomi. Starring roles, ya, bermain peran. Learning autonomy in drama activities. Ya. Nah, sebaiknya memang judul itu tidak terlalu panjang. Ya, ini saya ambil dari research kit. Ya. Nah, speaking skill in kabupaten, in village, atau in
SMU bla 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 angkatan berapa itu enggak ya. Nah, ada lagi judul semacam ini ya. How Islamic is Islamic banking. Nah, ini kalau bidang ekonomi itu seberapa Islamikah bank Islam itu. Nah, ini betul-betul triggering or attracting the attention ya. How Islamic is Islamic banking. Bank Islam itu seberapa Islami sih? Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya abstrak. This is the advertisement of your article ya. Jadi kalau orang di jurnal, di tulisan ilmiah itu mesti melihat judul dan abstrak ya. Judul, abstrak, introduction itu yang dilihat ya. Sisanya itu boleh dibaca boleh enggak ya. Jadi kalau kalian menulis jurnal, hati-hati dengan judul, abstrak, kemudian introduction itu sangat dilihat ya. Jadi orang tidak akan kemana-mana di situ dulu. Kalau saya mesti saya lihat referensinya berapa. Ya. Tulisannya bombastis sekali, referensinya cuma 8. Sudah saya kembalikan mesti. Ya. Saya kembalikan via email bahwa tulisan Anda itu lack of references. Apalagi tidak ada kebaruannya. Ya. Oke, jadi tidak hanya diterapkan tapi tidak ada semacam apa ya gap-nya. Oke, jadi dalam jurnal itu selalu dilihat kepioniran ilmiah atau orisinalitas karya. Jadi karya itu harus memberi kebaruan dan memberi kontribusi ilmiah yang tinggi. Ya. Kemudian cara pengutipan, ya, nah sebaiknya memang mahasiswa belajar Mendeley, ya, ada namanya Mendeley www.mendeley.com dan ada namanya www.zotero.org, ya. Nah ini sudah menjadi kebiasaan di S2, di S3, ya. Anak S1 pun harus belajar tentang Mendeley dan Zotero. Ya. Nah, sehingga tidak ada lagi orang menata referensi secara manual. Ya. Sering terjadi di body text ada banyak kutipan, misalnya tadi ada 30 reference kutipannya, tapi kok di daftar pustaka cuma 8. Ya. Nah, kalau saya mudah, saya blok, misalnya di daftar pustaka, misalnya saya dikutip, Faisal Rizdianto, ada tulisan Rizdiantonya saya blok. Nanti kalau klik find ya di MS Word klik find, kok datanya hanya 1 berarti hanya di daftar pustaka tidak di body text ya. Atau di body text tapi tidak ada di daftar pustaka. Oke. Dalam penggunaan reference ya ada istilah the power of reference ya. Ini cerita dari Profesor Al-Makin ya. Jadi Prof. Al-Makin mengatakan Profesor Al-Makin menyampaikan ya bahwa sebuah perumpamaan ya. Jadi ini diambil dari mitologi bangsa Yunani ya. Nah, jadi ini cerita tentang Orion dan Sedalion ya. Orion dan Sedalion. Jadi Orion dan Sedalion ini ada raksasa buta namanya Orion ya. Kalau di Solo itu toko roti Orion itu. Jadi ada raksasa yang buta namanya Orion, dan ada makhluk yang kecil namanya Sedalion. Orion sangat besar dan Sedalion sangat kecil. Sehingga jika Sedalion berada di bawah, jika dia diinjak oleh Orion, dia bisa pingsan atau mati diinjak oleh sang raksasa. Satu waktu Sedalion dipanggul oleh Orion yang buta, dan posisi dipanggulnya itu membuat posisi Sedalion menjadi tinggi. Sedalion berfungsi menjadi mata bagi Orion, sehingga meski Sedalion badannya kecil, tapi dia punya wawasan yang luas, berkat dipanggul oleh raksasa Orion yang buta. Nah ini cerita mitologi Yunani, ya,
tapi di dalamnya ada pelajaran. Ya. Pelajarannya ya bahwa sebagai penulis kita ini sebetulnya kecil, ya. Tapi kalau referensi kita ini banyak, maka kita bisa menggunakan kekuatan besar atau raksasa. Ya. Nah, kemudian ibaratnya kata Prof. Al-Makin, kalau kita bikin baju, kalau kita ingin mendapatkan baju, tidak usah bikin baju. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan sepatu, nggak usah bikin pabrik sepatu. Ya. Jika kita ingin menjelaskan teori Hamka, nggak perlu bikin teori sendiri karena sudah ada pakar atau ahlinya. Nah, dalam bidang setiap ilmu itu sudah ada ahlinya. Ya. Ini ada Hamka, Quraisy Shihab, Mu'ti Ali, Habermas, itu pemikiran dalam studi agama, ya, agama Islam, dalam Islamic Studies. Nah, nanti dalam bahasa Inggris itu ada misalnya Krashen, ya, ada Krashen, ada David Noonan, ya, ada David Crystal, ya, ada kalau di linguistik itu ada Martin, ada Halliday, ya, nah, banyak ya orang-orang yang ahli. Ya. Nah, Oke. Nah, dari teori-teori besar itu kita bisa kembangkan yang sudah ditulis oleh orang lain. Ya. Jadi ya. Maka bacalah referensi yang bagus dan berkualitas. Artikel yang bagus bisa dicari di website Muraref, Orit, Google Scholar, Scopus, dewajib.org, portal Garuda, akademia.edu, WorldCat, EBSCO, dan seterusnya. Ya. Oke, nah ini saya tunjukkan perbedaan kalau orang membuat laporan penelitian dan orang menulis di jurnal. Ya. Kalau laporan penelitian mesti judul, pendahuluan, rangsangan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Itu seperti itu. Ya. Tapi kalau menulis artikel ilmiah, itu tujuan penelitian, kemudian metodenya, result and discussion, conclusion, baru dibikin introduction. Ya. Jadi agak aneh ini. Ya. Jadi introduction itu dibuat setelah perumusan masalah, metode diterangkan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, barulah dibuat introduction. Karena intisari tujuan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan itu ada di introduction. Maka hati-hati dalam menulis introduction. Ya. Nah, baru reference, abstrak, baru judulnya. Ya. Oke. Nah, makanya judul itu harus menunjukkan alasan penelitian. Ya, kemudian apa bedanya tulisan itu dengan tulisan orang lain, ya. Ya, dan kontribusinya apa nanti? Nah, theoretical contribution-nya apa? Oke. Nah, ini kesalahan umum yang terjadi. Ya, kurang menulis kalimat secara menarik, ringkas dan jelas dengan kalimat laras ilmiah. Ya. Kurang memaparkan masalah penelitian atau research gap. Kurang memanfaatkan rujukan primer dan terkini untuk menggambarkan posisi keilmuan terkini atau state of the art dalam kajian pustaka. Ya. Nah, kan kadang-kadang misalnya ya kalau metode penelitian itu orang mengutip Suharsimi Arikunto, ada Sugiono, ada Mulung, ya. Nah, misalnya ada skripsi mengutip Suharsimi Arikunto atau Sugiono atau Creswell, ya. Misalnya namanya penulisnya itu misalnya namanya Wati, ya. Wati in Sugiono, ya. Wati in Sugiono atau Wati in Arikunto misalnya, Wati in Mulung. Ya. Padahal penulis-penulis tadi, Ibu Suharsimi Arikunto, Sugiono, ya itu juga mengambil dari tulisan-tulisan dari luar, gitu, ya. Dari misalnya Miles and Huberman, mengambil dari Creswell, mengambil dari Bogdan and Bilken misalnya. Nah, kebiasaan yang mudah memang skripsi dikutip, ya, mengutip tulisan skripsi. Skripsi itu mengutip dari
metode penelitian yang ditulis orang Indonesia. Nah, bukannya saya mengatakan jelek atau tidak bermutu, ya sumbangan Bapak Ibu seperti Ibu Suharsimi Arikunto, Bapak Sugiono, dan Bapak Mulung dan sebagainya itu sangat luar biasa. Ya. Cuman kalau jurusan bahasa Inggris itu memang kalau bisa tulisannya itu asli dari diperbanyak dari yang memang berbahasa Inggris. Ya. Nah, kalau sudah waktunya ujian skripsi, ya, yang ujian banyak mahasiswa, ya, kemudian rujukannya itu tulisan-tulisan berbahasa Indonesia. Nah, mestinya kalau metode penelitiannya itu berbahasa Indonesia, nah mestinya ya dikutip ya. Nah, itu. Jadi misalnya mengutip Arikunto, mengutip Sugiono, itu kan harusnya bahasa Indonesianya itu dikutip. Biasanya nggak dikutip bahasa Indonesia, langsung di bahasa Inggriskan. Nah, padahal persoalan penerjemahan itu luar biasa parah di Indonesia. Ya. Mahasiswa itu selalu menggunakan Google Translate. Nah, itu favorit sekali untuk mahasiswa. Tapi Google Translate itu sering salah dalam menerjemahkan. Ya. Ada orang namanya Budi Kurnia, diterjemahkan Giv Kurnia. Itu, ya. Kurnia diterjemahkan Giv Kurnia. Ada orang namanya Steve Jobs, ya, diterjemahkan Steve pekerjaan. Nah, jadi karena Google Translate itu kadang tidak tentu benar, nah itu sangat diambil. Oke. Nah, berikutnya ini contoh tulis yang lebarnya 2,5. 2,5 cm. Iya. Itu yang asli dari biasanya. Yang asli ini yang bagusnya. 1 meter berapa? 7.000. Halo, suara-suara bisa di-mute nggak itu? Ya. Oke, saya share screen lagi. Ada jual beli yang luar biasa ya. Oke, ini contoh tulisan yang nggak berketerima ya. Jadi misalnya ini dalam bidang ekonomi, ini contoh dari seorang asesor ya. Nah, jadi the final method has several advantages menurut Baltagi. Among other things are as follows. 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak benar ya. Ini namanya penulisan skripsi ya. Saya punya mahasiswa itu laporan ya. Laporannya itu nulis di Facebook ya. Nah, itu namanya curcol ya, curhat colongan. Saya sempat baca itu ya. Alhamdulillah dengan dapat pinjaman dari buku Pak Faisal, skripsi saya bertambah 30 halaman. Ya, tambah 30 halaman lagi, jadi tebal. Ini skripsi itu bukan clipping itu, tebel-tebelan itu ya. Ya capek juga mungkin kita apresiasi ngetiknya. Cuman bukan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, mestinya diambil ideas-nya aja, jangan semua ditampilkan. Ya. Tapi skripsi kalau nggak tebel kan nggak mantap ya. Gitu. Oke, nah ini contoh bagaimana mengutip dan memparafrase. Ya. Ini, jadi supaya Anda tidak kena plagiarisme, maka seperti ini ya. Nah, ini pembukaannya ya. From the former time up to today, there is no doubt that writing becomes a scope in which one second language can be best performed. The aspect bla 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 bla. Kemudian Harmer mengatakan writing is surely able to help students in joining all the knowledge of language that they have been acquired. In other words, it becomes the result showing one's overall skills of English. Ya, jadi Harmer mengatakan seperti ini. Jadi bukan Harmer mengatakan ada 10 persoalan. 1, 2, 3. Bukan begitu. Tapi yang dikutip adalah idenya saja. Harmer mengatakan bahwa writing itu akan membantu siswa untuk mengumpulkan semua pengetahuan bahasa yang telah dia dapatkan. Jadi writing adalah refleksi kumpulan pemahaman bahasa yang telah dimiliki oleh seorang siswa. Ya.
You are what you read. Anda adalah apa yang Anda baca. Pengetahuan siswa itu dilihat dari tulisannya. Ya. Tulisannya kosong ya berarti nggak pernah baca. Ya. Nah, kemudian ada in other words, dengan kata lain, it becomes the result showing one's overall skill. Ini namanya parafrase. Ya. Oke, jadi, nah kemudian di sini, therefore it is considered as the most difficult one compared to the others. Jadi writing ya karena requires them to use English word that arrange into sentences and paragraphs by following certain grammatical rules ya. Karena mengarang itu orang itu perlu apa ya? Merangkai kalimat, paragraf, kemudian harus menggunakan aturan grammar tertentu, maka writing itu termasuk atau ditimbang sebagai yang paling sulit. Nah, ini dikatakan oleh Highland, Cahyono, Widiati dan sebagainya, ya. Nah, ini bagus ada Highland-nya, ada Cahyono dan Widiati, gitu, mungkin dari riset, ya. Tapi bukan Highland in Cahyono, itu nanti apalagi skripsi in nah, terlalu banyak side tidak sumber primer. Ya. Hence, as a consequence, learners tend to make error in their writing due to this. Oke. Berikutnya, nah ini boleh juga seperti ini, Crescent cited in light, bone, and spada. Jadi Crescent dalam tulisannya light, bone, and spada. Ya, tapi ini bukan skripsinya light, bone, and spada ya. Jadi teori dalam teori, tapi masih teori yang utama, bukan skripsi yang kompilasi-kompilasi. Oke. Menunjukkan the study aims to describe and describing bla bla bla. Jadi tujuan penulisannya. Kemudian tipe penulisannya, misalnya ini adalah kualitatif ya. Kemudian hasil penelitiannya. Dan kemudian kesimpulannya ya. Kemudian juga contoh yang lain, model pembelajaran bahasa Inggris di Ponpes Takmirul Islam bulan di Pondok Takmirul Islam yang afiliasinya bidang bahasa Arab dan Inggris. Nah ini jadi abstrak itu ada tujuan penelitian, ada metode, tekniknya apa, kemudian hasilnya apa, dan sarannya. Nah, saya juga pernah menulis judulnya ini ya. Saya bidangnya critical discourse analysis, the representation of power in the text news on the Meliana case ya. Ini cerita orang beragama Buddha yang dipenjara selama 18 bulan karena terganggu oleh suara adzan. Nah, ini kita tidak bisa wah saya Islam, sana enggak Islam terus wah, saya harus menyalahkan dia, enggak. Jadi sebagai peneliti perlu dilihat secara apa ya, persoalannya ya. Jadi di akhir ini saya sebutkan bahwa orang-orang Tanjung Balai di Riau sana, Sumatera Utara, ini persoalan ekonomi, politik, sosial, kultural itu ada latar belakangnya ya. Jadi orang ini sebetulnya bukan kasus baru, sudah lama. Dan memang di masyarakat itu ada kecemburuan sosial secara ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Jadi peneliti tidak bisa, oh saya pokoknya membela Islam, entah benar atau salah saya bela. Kalau non-muslim salah. Nah ini harus adil, mana yang benar, mana yang salah harus dilihat secara objektif. Oke. Nah, jadi ini contoh abstrak ya. Nah, kemudian ini contoh yang tadi yang the use of drama to improve autonomous learning. Ya. For several years there of autonomy of learners and the role of individual and group of learners in leading their process of learning inside and outside the classroom. Nevertheless, in real teaching and learning process, it is not always visible how to encourage and develop learners
dealing with this role and how to ensure they are ready to perform it. Ya, ini contoh bagian introduction yang bagus ya. Karena tulisan saya sendiri saya katakan bagus. Ya, jadi bahwa sudah banyak sebetulnya tulisan-tulisan yang mencoba menjelaskan tentang hal ini, ya, bahwa kemandirian pembelajar, peran individu baik secara individu maupun grup itu di luar kelas itu sesuatu yang penting, tapi pada kenyataannya in real teaching and learning process it is not always visible how to encourage and develop learners dealing with these roles, ya. Jadi sudah banyak orang memberi penghargaan, tulisan tentang itu, tapi kenyataannya belum ada penelitian yang secara jelas menunjukkan cara mendorong dan mengembangkan pembelajar supaya bisa menjadi pembelajar mandiri. Dan bagaimana meyakinkan mereka. Nah, yang diperlukan adalah model analisisnya, model drama yang bagaimana. Nah, apa saya kalau mengajar English drama, ya pokoknya kamu bikin drama gitu. Ya. Mestinya kan saya sebagai dosen, saya misalnya saya sediakan supaya imajinasinya berkembang, saya sediakan textless picture, ya, textless comic strip. Ya, saya buat textless script, comic strip. Jadi komik yang tidak ada percakapan di dalamnya, tidak ada tulisannya, mereka harus berimajinasi sendiri. Mereka membuat skrip, mereka berlatih di kelas, mereka tampilkan dramanya di kelas, kemudian saya minta mereka membuat YouTube video, nah itu tidak lagi bersama dengan saya. Jadi ketika mereka membuat YouTube video, itu mereka belajar di antara mereka dan belajar sendiri bagaimana how to speak in English, ya. By the use of drama. Nah, jadi itu kelihatan kemandiriannya di mana. Walaupun mungkin bukan 100% of autonomous learners, tapi tetap memerlukan intervensi dari pengajar kaitannya memberikan arahan-arahan supaya nggak misleading, ya. Oke, jadi kalau Anda membuat introduction itu semacam ini, ya, sudah sekian lama hal ini dibahas, tapi ada aspek yang belum jelas. Nah, itulah yang namanya novelty, ya. Ada previous research, nanti ada novelty-nya, ya. Nah, kalau PTK itu saya nggak tahu itu, kadang sudah jenuh sekali tapi masih digunakan. Oke. Nah, ini ada di sini, ya. Ya. Mungkin Mbak Novi Indah Sari, ya. Mbak Novi Indah mungkin bisa membantu saya. Language is, dibacakan Mbak, language is an instrument. Language is an instrument. Yeah. Language is an instrument communication in every people in Indonesia. Bahasa be integrationin of nation because there are many local language. Same thing in the world. English be international language to integrationin of country. In Indonesia, English learned in the school start from elementary school to university level. Ya, sudah. Stop. Ya. Apa yang Anda pahami dari teks itu? Ini contoh tulisan mahasiswa itu seperti ini, ya. Language is an instrument communication. Itu maksudnya apa, ya? Maunya menurut indera keenam saya, ya, bahasa adalah instrumen komunikasi dalam setiap orang. Tapi ini mestinya language is an instrument of communication. Harusnya ada kata of-nya kan? Instrument of communication. Atau a means of communication for every people. Nah, ini memang perlu dicek di Grammarly, ya. Grammarly.com itu bisa mengecek kesalahan grammar. In Indonesia, bahasa be integrationist. Ini juga saya tidak paham. Integrationist itu apa? Itu. Maksudnya bahasa Indonesia adalah lingua franca. Bahasa yang memersatukan bangsa-bangsa di Indonesia. Nggak tahu kata integrationist itu apa. Kalau dicek di kamus ya, mestinya
mestinya lingua franca, ya. Mungkin perlu belajar sosiolinguistik supaya tahu istilah lingua franca. Ya. Jadi kalau integration, integral itu ada, integrationist itu kan tidak ada. Kemudian same thing in the word, maksudnya similarly in the word, bukan same thing. Same thing itu sama halnya di dunia ini. Ini kan berarti kan memikirnya pakai bahasa Indonesia, ya kan? Sering terjadi, ya. Nah, membandingkan dengan, itu banyak mahasiswa menulis compare with, ya. Membandingkan itu compare, dengan itu with. Padahal yang benar adalah compare to, bukan compare with. Ya. Nah, kalau menyebutkan kata discuss, itu langsung ke objeknya, bukan discuss about. This research discuss about. Nah, ini overlap dengan talk about. Talk about sinonimnya adalah discuss. Kalau sudah discuss, jangan discuss about. Nah, ini repot, ya. Nah, kalau dicek di Grammarly itu seperti ini tadi. Ya. Language is an instrument, communication in every people. Nah, komentar Grammarly, monotonous passage, three similar sentences in a row. The sentences seem repetitive because they all follow the same pattern. Consider changing the word order. Ini polanya itu sama semua, ya. Polanya sama, seharusnya diubah polanya sehingga tidak monoton gitu. Jadi bahasanya lebih komunikatif. Nah, ini juga dibuat merah-merah ini ada spasi yang terlalu lebar. Ini masalah spasi. Suruh nambah koma, nah gitu, ya. Oke, jadi silahkan mencoba Grammarly, ada yang premium berbayar, ada yang gratis. Mungkin untuk mahasiswa coba yang gratis dulu, ya. Oke, nah kemudian ini metode, ya, metode supaya disebutkan apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Dia disebutkan misalnya dari Creswell, ya. Nah, misalnya ini. This study use mixed method involving both quantitative and qualitative. That the student made and found the most common one. Ya, ini contoh. Ya. Oke. Kemudian contoh dari discussion. Ya. Discussion itu pembahasan. Jadi speaking skill is an ability to orally express opinion, thought, and feeling other people both directly and indirectly. Morris Inovia. Nah ini saya ambil dari skripsi, ya. Morris Inovia lah ini. Novia itu siapa itu? Kalau Fauziati itu Profesor Endang Fauziati, ya. Al-Wasilah misalnya itu. Memang ada penulis-penulis di Indonesia yang terkenal, ya. Ya, misalnya Ibu jadi penulis-penulis, ya. Ibu Nugraini Zacharias misalnya. Zacharias nah itu boleh, ya. Willy Renadia misalnya. Nah, ini Novia ini siapa? Biasanya skripsi. Maulida itu siapa? Skripsi. Lah ini namanya bukan kutipan primer, ya. Nah, ini contoh. Further in Octarina. Lah ini siapa Octarina? Nah, ini biasanya kalau nama-nama lokal dan tidak terkenal itu kaitannya skripsi. Nah, itu maka diusahakan mahasiswa memang, nah sekarang ini bertebaran PDF, ya. Kalau zaman dulu tuh orang alasannya nggak ada buku, ya. Seperti saya zaman dulu tahun 97, 98, ya. Tahun 99 kalau mau mencari skripsi, mencari buku saya harus ke Jogja, ke UGM. Saya harus traveling ke Surabaya, ya. Kalau perlu ke Jakarta ke Perpus Nasional, ya. Zaman dulu tuh cari buku tuh traveling ke Jakarta, ke Surabaya, ya. Menghabiskan waktu, energi, biaya. Gitu. Nah sekarang kita hanya di depan laptop itu kita bisa mendapatkan banyak referensi. Ya. Oke, nah ini contoh discussion seperti ini. Ya. Nah ini contoh conclusion. Ya. Conclusion itu sebenarnya ya bukan
hanya mengulang abstraknya ya. Tapi kira-kira ke depan itu bagaimana kontribusinya ya. Oke. Nah, kemudian dalam penulisan referensi itu supaya ada konsistensi ya. Misalnya kalau memakai APA itu nama depan disingkat, nama depan belakang, nama belakang dipindah di depan, ada koma, kemudian ada tahun dalam kurung ya. Ini kan agar M, Alptekin C, Atkinson D, Baker W, Banks GA, Banks G, ya, Biswalo UP. Nah, ini contoh kutipan yang teratur ya. Kutipan teratur. Kalau judul buku itu dicetak miring. Tapi kalau judul jurnal itu yang dicetak miring adalah jurnalnya, bukan judulnya ya. Nah, kalau kita memakai Mendeley atau Sotero itu akan tertata secara otomatis. Nah, jadi nggak perlu nanti di blok, diklik italic, cetak miring, nggak perlu seperti itu ya. Sudah ditata sendiri asal kita tahu cara menggunakan Mendeley ya. Jadi ya tidak otomatis langsung, tapi ada metadata yang disimpan di library online kita ya. Nah, kalau komputernya rusak itu kita masih bisa membuka di komputer lain ya, di perpus, di warnet, di tempat di komputer teman itu bisa dibuka. Karena Mendeley itu sifatnya memang bisa disimpan datanya. Oke, nah ini beberapa situs yang bisa dicoba. Sederet.com itu kayak Google Translate, Grammarly itu cek grammar, Mendeley itu referencing manager, free referencing manager kayak zotero.org. Thesaurus itu menguji sinonim untuk parafrase. Akademia itu seperti portal Garuda, isinya file yang bisa di-download, yang juga DOAJ.org itu Directory of Open Access ya. ResearchGate, Science Direct, termasuk Register Journal, IAIN Salatiga. Itu nanti silahkan bisa dikunjungi, digunakan ya. Oke, saya kira dari paparan saya seperti ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke. Oke, baik. Mungkin itu tadi beberapa penjelasan dari Kak Faizal Rizdianto mengenai bagaimana kepenulisan dan apa-apa saja tips dalam menulis. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang mempunyai pertanyaan dan mau chat, silahkan. Silahkan dari mahasiswa kalau bertanya. Ini rata-rata mahasiswa semester berapa ya? Semester berapa? 7. Semester 1. Ya. Semester 7 ini sudah mengajukan judul skripsi atau belum? Belum, soalnya masih bingung. Ya, ya. Kalau masih bingung, cari inspirasi ya. Ya. Coba, Bingungnya soalnya harus sesuai dengan kondisi sekarang. Ya. Ya, siap, siap. Baiklah. Ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Mungkin ada yang bingung ya, cara mencari apa ya? Mencari referensi ya, gitu ya. Jadi saya tunjukkan pada kalian. Saya share screen dulu ya. Jadi
kita masuk ke salah satu jurnal ya. Jadi kalau tertarik dengan misalnya salah satu bidang yang masih sulit itu kan listening ya. Listening kita cari di kotak pencarian listening ya. Listening. Nah, kemudian kita lihat di sini ya hasil pencariannya. Nah, mungkin kita perhatikan judul-judul dulu ya. Mastery. Pengaruh mendengarkan lagu bahasa Inggris dengan peningkatan vocab ya. Kemudian sikap pelajar from ESL and NEVEL countries to English. Nah, itu misalnya ini, kita klik abstrak ya. Nah, nanti akan kita lihat abstraknya. Oh, abstraknya ini apa? Nah, kemudian kita klik PDF-nya. Kalau kita tertarik, kita klik PDF-nya ya. Oke, jadi kita unduh, kemudian kita lihat ya. Isinya apa gitu. Nah, jadi memang ketertarikan itu dari judul dan dari abstraknya. Ya. Nah, ini tulisan yang sangat lama, penataannya masih belum bagus, tapi ya lumayan. Ya. Atau salah satu yang menarik lagi itu namanya Google Scholar. Ya. Google Scholar, kita klik Scholar, scholargoogle.com ya. Scholar.google.com. Nah, kita bisa mencari misalnya listening improving students listening skills ya. Listening skill, comprehension skills ya, atau comprehension boleh. Nah, ini kan banyak ya. Ya, computer assisted language learning to improve student listening skill. Nah, improving student listening skill. Atau misalnya ini, improving students listening through interactive multimedia. Tapi multimedia itu kan luas sekali. Ya, ya misalnya ini, using authentic video to improve EFL student listening comprehension. Internet Journal of Content. Nah, ini kita bisa klik ya, kita klik. Nah, ini akan masuk ke ResearchGate. Nah, ini silahkan bisa dibaca ya. Cukup dibaca judul, abstrak, kemudian introduction-nya ya. Nah, ini kayaknya tulisannya bagus ya. Ada grafik-grafiknya, tabel-tabelnya. Kemudian referensinya juga banyak ya. Oke, penulisnya adalah seorang PhD ya, nggak sembarangan itu, penulisnya adalah seorang doktor ya. Oke, jadi yang sering publish di jurnal internasional adalah orang yang sudah kualifikasi doktor atau orang-orang yang S2 ya. Kalau S1 itu masih dianggap belajar, tapi insya Allah kalau kalian mau belajar akan bisa. Oke, Mbak Novi, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan tidak? Dari sekian ini? Ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau saya sedikit ya, Kak. Ya, monggo. Kalau dari saya pribadi kan, menulis itu, bagaimana sih cara meningkatkan minat menulis bagi pemula? Karena kalau bagi saya pribadi sih, kadang kita punya konsep dalam pemikiran, tapi menuangkannya dalam bentuk kontekstual yang secara tertulis itu kayak susah. Kadang kita punya konsep, tapi susah untuk dikeluarkan. Ya. Nah, ketertarikan Anda apa, Mbak? Kalau dari for skills itu apa? Lebih tertarik ke writing atau listening? Ya. Jadi kan ada listening,
Ada listening, ada speaking, ada reading, ada writing. Kira-kira dari 4 aspek itu mana yang Anda tertarik? Yang ya. Misalnya ketertarikan Anda pada bidang apa? Dari 4 itu. Jangan semua tertarik, semua keren, jangan gitu. Coba sebutkan salah satu aja yang menarik. Apakah? Salah satu, ya. Speaking. Ya, oke. Contohnya. Misalnya tertarik dengan speaking, ya. Nah, kita ini kan termasuk EFL student, ya, FFL learner, ya. Kita ini adalah bahasa Inggris itu di Indonesia itu bukan first language, bukan second language, tapi masih foreign language. Nah, dalam speaking itu ada accuracy, ada fluency, ya. Ada fluency itu kelancaran, accuracy itu ketepatan, ya. Ketika orang itu menekankan ketepatan berbahasa dengan berpikir misalnya 16 tenses, ya. I will have been thinking of you. Saya akan telah sedang. Nah, itu. Jadi mikirnya lama itu. I will have been thinking. Jadi apa ya? Penggunaan misalnya present perfect continuous. Nah, jadi kalau orang memikir ketepatan, orang tidak akan fluent, ya, tidak akan lancar. Ya. Tapi kalau fluency yang ditekankan, accuracy-nya kurang. Ya. Saya pernah lihat siaran televisi TVRI di satu tempat, ya, di satu provinsi, siaran live bahasa Inggris, ada penyiar yang memberi komentar, oh you have many money, you have many money. Many money. Kira-kira many money itu benar nggak? Many money. Oh, jadi ada orang yang I am a millionaire. Jadi ada orang bermain drama, dia berkata, I am a millionaire. Maka komentar temannya, oh you have many money. Many money. Many money itu kan salah kan? Ya, harusnya much money. Ya. Much money. Tapi karena itu siaran live, tidak bisa break dulu, berhenti dulu, kan nggak bisa. Karena itu siaran live. Nah, padahal ini namanya siaran yang ditonton orang, dan ini penyiarnya, ya. Penyiar, hostnya kok seperti itu. Nah, ini saya bisa memahami bahwa fluency itu kadang tidak mesti nyambung dengan accuracy. Nah, aspek ini maka kita memperhatikan tulisan-tulisan orang, ya. Seperti ini. Jadi mungkin saya balik ke screen lagi, ya. Jadi kita misalnya kita Google juga nggak apa-apa. Tidak harus apa ya, ke Google Scholar, ya. Jadi misalnya the use of, ya, to improve speaking skills. Nah, the use of itu nanti apa aja gitu loh. Ya. Ya, improving the student speaking skill through the keyword technique. Nah, keyword technique itu apa? Nah, itu silakan dibaca, ya. Nah, ada lagi. Nah, ini judulnya nggak kelihatan, ya. The use of group works, teaching to improve. Ya, jadi penggunaan tugas kelompok. Ya. The use of picture to improve student English speaking skill. Penggunaan gambar untuk meningkatkan English speaking skill. Ya. Oke, saya punya web pribadi, namanya pakfaizal.com. Ya. Ini bukan promosi, ya. Saya nggak pakai Google AdSense, ya. Jadi dikunjungi banyak orang, ya, tidak menambah penghasilan. Oke, ini saya punya
teks untuk drama. Jadi saya biasanya ngajar drama itu ada di sini ada link-linknya ya. Ada link, ada gambar-gambar ya. Saya agak lupa yang ini ya. Oke. Jadi saya itu punya skrip seperti ini ya. Nah, skrip seperti ini biasanya saya bagikan ke siswa ya. Nah, ini kan gambar-gambar yang tidak ada komentarnya, tidak ada kalimatnya ya. Nah, ini saya mesti akan meminta mereka membuat skrip ya. Misalnya ya ini kebetulan ada sedikit kalimat nggak apa-apa. One evening last summer, Jim and Debbie took a drive. Nanti tokohnya bisa diganti Paijo, Paijem ya. One evening last week misalnya Paijo and Paijem attending a wedding ceremony. Nah, kemudian mahasiswa saya suruh membuat percakapan ya. Ini ada namanya sebetulnya judulnya We Saw a UFO ya. We saw an alien misalnya. Nah, nanti percakapan dengan alien misalnya. Ini akan memantik imajinasi karena teks ini tidak ada kalimatnya. Nah, termasuk yang saya tunjukkan ini. Nah, ini ceritanya tidak urut ya. Menangkap maling ya, menangkap pencuri. Jadi ada orang makan malam dengan tunangannya. Nah, ternyata rumahnya itu ada maling. Nah, ternyata malingnya itu ditendang sama si cewek tadi ya. Nah, jadi ini akan tanpa adanya tulisan ini akan memancing imajinasi. Apa itu? Cerita tentang head seller, tentang seorang penjual topi. Ketika dia ketiduran, topinya diambil sama monyet-monyet, ya, dicuri. Nah, si monyet itu disuruh garuk-garuk, mereka garuk-garuk. Monyetnya disuruh melemparkan topi, topinya dilemparkan. Jadi ini kecerdasan penjual topi untuk minta supaya topinya dikembalikan. Kalau ngomong seperti ini, monyet diajak ngomong ya nggak paham. Nah, itu jadi ini gambar-gambar ini bisa menjadi inspirasi untuk drama, ya. Oke, jadi ini saya buat drama di kelas, ya. Jadi kebetulan saya suka merekam kalau mahasiswa tampil di kelas. Nah, itu bisa kita lihat di sini tampilan dari mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa yang tampil di kelas, ya, tampil di kelas, mereka bermain drama, ya, seperti ini. Ya, jadi ini penjual topinya. Ya, jadi itu agak crazy ya. Drama. Oke, saya kira itu contohnya ya. Contoh dari mahasiswa ya. Jadi itu contoh penelitian saya tentang the use of drama to improve speaking skills ya. Nah, mestinya tidak hanya drama, tapi the use of video, the use of textless comic strip, the use of misalnya games apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan itu. Gitu ya Mbak Novi ya. Jadi memang apa ya, perlu punya banyak senjata untuk membedah ya. Jadi ibaratnya dokter bedah itu dia punya berbagai jenis pisau ya.
berbagai jenis pisau untuk membedah penyakit itu, ya. Atau seperti seorang ahli bengkel yang punya banyak kunci gitu untuk membongkar kendaraan, ya. Tapi repotnya bisa bongkar, tidak bisa pasang, lah ini repot, ya. Jadi punya banyak. Kita ini di Indonesia ini bisa aja download jurnal sebanyak-banyaknya, tapi membacanya belum tentu, penerapannya juga belum tentu. Nah, ini memang perlu skill tersendiri. Oke, ini ada yang tanya dari Mbak Nining Anggra ini ada ya, Mbak Nining ya? Oke, ada di sini Mbak Nining? Ya. Iya, ada Pak. Oke. Pertanyaannya mengenai cara mempublish paper artikel ilmiah, misal mau publish paper di Google Scholar atau di Sinta. Apakah waktu pengirimannya bisa secara random dan dengan tema yang random tanpa harus menunggu adanya satu ajang call for paper dulu? Oke, ya. Jadi kalau kita mengirim ke jurnal, ya, saya tunjukkan seperti ini. Sebentar, nggih. Kalau kita mengirim ke jurnal, saya buka browser saya tadi gara-gara drama yang terlalu heboh tadi. Bentar. Supaya saya bisa share screen, ya. Kalau Anda berada di depan laptop, silahkan Anda berkunjung ke COPR, ya. COPR itu Journal of Pragmatic Research, ya. Ada jurnal namanya Journal of Pragmatic Research. Nah, ini ada jurnal namanya Journal of Pragmatic Research IAIN Salatiga. Nah, saya kebetulan mengadakan call for paper, ya. Call for paper-nya itu sampai April 2021 karena ini baru saja terbit Oktober, ya. Dan deadline-nya sampai 30 Januari, ya. Nah, tapi sebetulnya anytime boleh kok, ya. Kalau kita mengirim ke jurnal itu anytime boleh, ya. Ini jurnal saya yang register tadi. Saya tunjukkan ini ya, saya tunjukkan isinya. Nah, kalau saya selalu ngecek isinya, ini ada berapa artikel yang masuk, ya. Yang Jurnal Pragmatic Research itu baru satu in review, jadi saya hanya memerlukan kira-kira 6 artikel atau 7 artikel. Nah, kalau di register itu terbit 8 artikel, ini ada 7 in review, ya. 7 in review ini dikirimkan rata-rata ada bulan 9, ada bulan 10, ya. Jadi ada yang dari bulan September sama Oktober. Ini untuk terbitan Juni 2021, ya. Jadi kebetulan jurnal saya karena sudah Sinta 2 itu ini sudah terbit in press, ya. Jadi ini ada artikel yang sudah saya sepakati sama teman-teman editor, tapi ini belum mantap, ada PDF-nya, ya. Yang namanya Pak Agus Rianto ini menulis dari bulan 5, bulan Mei, tapi bulan Juni tidak bisa accepted karena masih dalam proses review. Ini proses review sudah selesai, ada copy editing, proofreading, dan ini sedang menunggu layout PDF-nya, ya. Nah, jadi yang 7 tadi itu masih menunggu nanti bagaimana prosesnya, apakah lanjut, apakah ditolak. Jadi yang 7 ini juga masih dalam proses review, ya. Jadi setiap artikel itu saya sediakan 2 editor, ya. Ini ada editor. Nah, ini saya menunggu. Nah, nanti ada editor decision, apakah accepted, revision required, resubmit for review atau decline atau di reject, ya. Jadi ada screening awal. Jadi kalau mau menulis di jurnal anytime itu bisa mengirim, ya. Nah, kalau nanti sudah terindeks akan masuk di Google Scholar miliknya jurnal. Nah, ini contoh-contoh
artikel yang sudah terketerima di jurnal. Ini yang tadi saya bilang EFL class during COVID pandemi itu ada di sini ya. Ini sudah ada 13 yang mensitasi karena ini terindeks Scopus juga ya. Nah, ini ada yang disitasi dikutip sampai 38 kali ya. Nah, ini kita bisa lihat siapa saja yang mengutipnya dari Universitas Kuningan, dari Akademia, UIN Raden Patah, Palembang, UNESA itu Semarang, Surabaya, Luar Negeri Surabaya, oleh Erik itu ya di Amerika ya. Semantic Scholar, ada Unsiah ya. Oke, jadi seperti itu. Silahkan anytime kalau mau publish di jurnal itu memungkinkan ya. Jadi tidak harus menunggu call for paper, tapi memang call for paper itu seperti kalau kalian punya teman seorang dokter ya. Kalau kalian punya teman seorang dokter, kalau kalian misalnya tengah malam ya, tengah malam kirim WA. Saya sedang batuk pilek, saya minta obat, itu kira-kira dilayani nggak kira-kira ya? Ya mungkin orangnya jam 12 belum tidur, kemudian ditulis resepnya ya. Terus kita konsultasi, ya mungkin karena teman dilayani. Tapi kalau menghubungi orang anytime gitu, walaupun seorang sahabat, itu alangkah baiknya bertemu ketika jam praktek ya. Seorang dokter ketika jam praktek dia akan lebih perhatian, lebih serius daripada ketika dia ketemu di supermarket, Pak dokter, tolong saya diperiksa, saya dikasih obat. Nah itu, ini orang kurang ajar ini orang sedang belanja, sedang piknik kok minta resep, minta diperiksa. Itu ya bisa diperiksa, dikasih obat, tapi berbeda dengan call for paper. Maka biasanya call for paper itu lebih diperhatikan karena memang, nah termasuk kalau ada conference ya, kalau ada conference itu kami kemarin kerjasama dengan 5 conference ya. Artikel-artikel terbaik itu diseleksi oleh panitia, sudah dicek Turnitin, sudah direview, nah dikirim ke kami. Jadi yang dikirim itu yang bagus-bagus ya. Jadi kalau ikut conference yang bekerja sama dengan jurnal itu lebih bagus lagi karena dibantu oleh panitia. Oke, begitu dari Mbak Nining ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang izin live karena adzan ya? Sudah adzan maghrib atau gimana misalnya? Ya. Iya, Iya, adzan. Ya. Oke. Jadi mungkin itu tadi beberapa jawaban serta penjelasan dari Kak Faisal mengenai kepenulisan dan teknisnya. Adapun tadi ringkasan yang sempat saya tangkap saat penjelasan, yaitu tips-tips dalam kepenulisan. Yang pertama itu memiliki wawasan yang luas atau read widely, dan juga pay attention to current event ya Kak, yaitu memanfaatkan situasi. Dan juga get together with other writer. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku moderator, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi workshop kepenulisan kita akhiri. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Saya pamit dulu ya. Saya live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua ya. Skripsinya lancar, ya, enteng jodohnya. Bisa dapat pekerjaan yang sesuai yang diharapkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.